Ketika guru memberikan sebuah motivasi kepada murid, lalu bagaimana murid ini bisa mempercayai, oh guru saya ini sudah memberikan motivasi, berarti pernah melakukan sebuah bukti. Bagaimana bisa mempercayai hal itu, Pak? Yo, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti nggak jauh-jauh dari bahas tentang pendidikan, dan pendidikan. Bersama narasumber kita yaitu Bapak Hari Saputra Agus. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik. Best. Ya. The best ya. Jadi kesibukannya bagaimana Bapak hari ini? Apakah sangat sibuk? Sibuk itu disyukuri karena kita masih bisa mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada manusia dan lingkungan kita. Nah, ingat teman-teman, jadi jangan sibuk itu sebagai beban, tapi harus disyukuri ya. Baik Pak, hari ini kita akan fokus mengenai keberhasilan pendidikan karakter dalam mendukung pencapaian prestasi akademik, Pak. Jadi kalau untuk pendidikan karakter yang baik itu dapat mendukung prestasi akademik anak, baik itu dari keberanian, tanggung jawab, serta ya solidaritas antar prestasi murid gitu. Jadi yang pertanyaan adalah sejauh mana internalisasi nilai-nilai karakter di sekolah benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan motivasi belajar siswa, Pak? Ya, pastinya kalau menurut pandangan saya berkontribusinya signifikan sekali ya terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Ketika siswa memahami, mengetahui, mengerti gitu ya, tentang dan menginternalisasi nilai-nilai seperti tanggung jawab tadi sudah disebutkan, disiplin, kerja keras, adaptif, melayani, integritas, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai tujuan akademik mereka. Kira-kira gitu. Baik. Lalu, apakah terhadap korelasi yang signifikan antara tingkat kedisiplinan siswa sebagai indikator karakter dan rata nilai akademik mereka? Siswa yang memiliki kedisiplinan yang tinggi cenderung memiliki nilai akademik yang lebih baik. Ini menurut statistik juga kira-kira gitu. Karena mereka lebih teratur dalam mengelola waktu, time managementnya, menghargai waktu, ini penting sekali, timely ya, lebih mengatur waktunya lebih baik, dan tugas-tugas mereka menjadi sangat optimal gitu, tugas-tugas pembelajaran mereka. Dan ini pentingnya sekali lagi waktu, karena termotivasi untuk belajar dan mencapai tujuan akademik mereka. Lalu bagaimana efektivitas metode pendidikan karakter yang diterapkan dalam membentuk sikap tanggung jawab siswa terhadap akademik? Metode seperti apa ya? Kira-kira ada beberapa yang di top of mind saya. Pastinya yang berbasis project. Yang pertama, itu metode pendidikan karakter yang berbasis project, kemudian diskusi kelompok, ya kan? Peer group. Diskusi kelompok itu peer group education, peer group learning, sebaya, kita belajar sama teman-teman sebaya gitu ya. Kemudian refleksi diri, itu juga bisa membantu refleksi diri. Jadi ada beberapa refleksi diri yang pastinya kalau bahasa ini muhasabah, introspeksi gitu ya, empati sama orang, itu kira-kira dapat membantu siswa mengembangkan sikap tanggung jawab dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Baik. Lalu, apakah prestasi akademik siswa lebih dipengaruhi oleh kemampuan kognitif atau oleh kualitas karakter seperti kerja keras dan ketekunan, Pak? Prestasi akademik. Prestasi akademik, saya pikir siswa dipengaruhi keduanya ya, oleh kombinasi antara kemampuan kognitif dan kualitas karakter seperti kerja keras, ketekunan dan lain-lain. Istilahnya keuletan. Nah itu kombinasi ya, nggak mungkin berdiri sendiri dua-duanya, harus kombinasi. Kemampuan kognitif yang baik dapat membantu siswa memahami materi pelajaran, sementara kualitas karakter seperti kerja keras dan keuletan, ketekunan dapat membantu mereka tetap fokus dan termotivasi untuk mencapai tujuan akademik mereka. Jadi ada integrasi di keduanya, nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Kira-kira gitu. Lalu untuk yang pastinya terakhir, bagaimana sih Pak peran guru dapat mempengaruhi budaya sekolah dan juga mempengaruhi sekolah akademik? Oke. Peran guru
sekolah sebagai pusat peradaban gitu ya. Kira-kira gitu. Guru memiliki peran penting sebagai teladan karakter bagi siswa ya. Ketika guru menunjukkan sikap yang positif seperti tanggung jawab yang tadi disebutkan ya, disiplin, berintegritas, melayani, adaptif gitu ya, menghargai waktu, kemudian ya pastinya disiplin, kerja keras, siswa cenderung lebih termotivasi untuk mengikuti teladan atau contoh dari gurunya itu. Nah, guru yang menjadi teladan karakter yang baik dapat mempengaruhi budaya belajar dan mencapai akademik siswa di sekolah yang lancar. Nah, caranya bagaimana nih caranya? Nah, ini pertanyaan lagi nih. Meningkatkan motivasi belajar. Guru yang menjadi teladan karakter yang baik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan menunjukkan sikap yang positif dan termotivasi, semangat terus. Jadi guru teladan meningkatkan yang tadi ya, teladan karakter kan. Kita bicara teladan karakter, menjadi teladan. Kemudian membangun kepercayaan, guru yang menjadi teladan karakter juga membangun kepercayaan dengan siswa sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai tujuan akademik mereka. Kemudian mengembangkan budaya belajar yang positif. Nah, budaya belajar yang positif ini pastinya apa namanya? Budaya belajar yang positif itu pastinya mengajak untuk tidak instan, ya, berpikir instan, menghargai proses, ya kan? Menjaga silaturahmi. Jadi banyak hal-hal yang terkait dengan apa namanya budaya belajar yang positif tadi gitu, yang bisa dikembangkan atau bukan mungkin adab belajar yang membangun peradaban yang disebut tadi. Gitu. Jadi peradaban itu dibangun dari menghargai proses, kemudian apa namanya berintegritas, dan tadi apa dapat dipercaya itu ya, dan bisa menjadi apa menghargai bahwa kita tidak bisa mendapat sesuatu dengan instan. Gitu. Kita harus melakukannya dengan apa namanya segenap upaya ikhtiar kita dan doa kita, dan itu harus tidak ada hasil yang apa ya membelot dari usaha kita. Gitu. Pastinya usaha dan doa yang optimal yang tulus pastinya menghasilkan hasil yang optimal juga. Itu yang perlu kita kembangkan di sekolah sebagai pusat peradaban manusia yang holistik, manusia yang seutuhnya. Baik Bapak, kalau untuk motivasi nih, kan ada pernah mendengar yang saya kata-katakan, jangan hanya sekedar motivasi, tapi hanya perlu juga diperlukan sebuah bukti. Ketika guru memberikan sebuah motivasi kepada murid, lalu bagaimana murid ini bisa mempercayai, oh guru saya ini ketika sudah memberikan motivasi, berarti pernah melakukan sebuah bukti. Bagaimana bisa mempercayai hal itu? Ya, dalam bahasa Inggris namanya walk the talk. Kita lakukan apa yang kita katakan. Kata sesuai dengan perbuatan. Itu sangat mendasar sebagai guru yang berdidik ya. Guru pendidik pastinya harus seperti itu. Bahwa dia harus walk the talk. Dia harus walk together, talk together, tapi kita juga walk together, walk the talk ya. Kita membangun apa kepercayaan dari ini dengan tidak hipokrit, tidak munafik kalau bahasanya ya. Kita ngomong tapi kita melakukan. Itu juga di dalam apa ini agama kita juga sangat tidak di apa ya negatif lah bagi kita gitu. Dan itu tantangan buat kita untuk bisa satu kata dan perbuatan. Kira-kira gitu. Baik teman-teman, Masya Allah luar biasa pembahasan singkat mengenai pendidikan yang pastinya berkaitan tentang akademik gitu. Dan juga ya kita sebagai guru harus apa namanya melakukan action terhadap murid. Jadi murid ini tidak hanya sekedar melihat motivasi, tapi mereka juga memerlukan bukti. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata ya Pak ya. Iya. Itu yang harus dilakukan guru, apalagi tentang prestasi, mengatakan prestasi akademik sangat penting. Baik. Kita jangan lupa untuk para teman-teman di sini stay tune terus di IDC Indonesia Digital Communication yang pasti kalau bersama Kakak Adi Mas Fahri nggak jauh-jauh bahas tentang pendidikan. Kita akan buat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.